tegang. Meskipun aku diam tenang bagai ikan, tapi aku gelisah bagai ombak dalam lautan. Setelah pertemuan mendadak dengan sahabat karib masa kuliahnya dulu, Daniel langsung menarik Amelia ke daratan. Kita mau kemana? Gadis itu mengikuti langkah cepat lelaki di depannya. BRAKK. Daniel membuka pintu villa dengan sangat kencang. Amelia sampai terjingkat kaget karena perbuatan lelaki itu. Cepat ganti bajumu sekarang juga. Ucap lelaki itu dingin, tatapannya tajam bak menghunus. Amelia tidak mengerti apa yang lelaki itu perintahkan. Mengapa dirinya harus mengganti pakaiannya? Di mana letak kesalahannya? Bukankah di pantai sudah biasa orang-orang memakai bikini, apalagi di Bali yang notabene-nya kebanyakan turis yang juga memakai pakaian terbuka seperti itu? Kenapa aku harus menggantinya? Tanya Amelia. Aku tidak suka kamu memperlihatkan tubuhmu pada orang lain selain aku. Daniel berbalik membelakangi gadis itu. Ia merasa emosinya tersulut ketika banyak pasang mata menikmati tubuh molek kekasihnya. Meskipun ini di pantai tapi tetap saja ia tidak rela jika kekasihnya jadi tontonan para lelaki hidung belang. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki fantasi buruk terhadap miliknya. Amelia paham lelaki itu sedang cemburu. Lalu aku harus memakai apa ini, kan Bali bukan mall yang? Tanya Amelia dengan suara seraknya berjalan mendekap lelaki itu dari arah belakang. Mencoba menenangkan amarahnya yang sedang memuncak. Daniel mematung seketika, kala ia merasakan ada benda kenyal menyentuh punggungnya. Daniel menelan ludahnya secara paksa, tubuhnya bergetar. Amelia seperti punya daya magnet yang begitu kuat. Ketika ia berdekatan dengan gadis itu, Daniel akan merasa tubuhnya bagi tersengat aliran listrik. Shit! Apa ini? Tidak bisa, tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menjauh. Aku takut tidak akan bisa mengendalikannya. Dia terlalu berbahaya. Gumam Daniel dalam hatinya. Pakai saja baju yang lain, jangan pernah sekali-kali memakai pakaian yang seperti ini lagi di tempat umum. Dan satu lagi, aku tidak menerima protes. Ucap Daniel dengan nada yang begitu ketus, mukanya terlihat sangat datar. Kemudian berlalu begitu saja keluar dari dalam villa. Kenapa dengan dia? Mengapa malah marah-marah? Dasar aneh. Amelia menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Memasuki kamarnya dan bergegas membersihkan tubuhnya yang masih banyak serpihan-serpihan pasir pantai yang menempel akibat ulah sahabatnya. Setelah membersihkan tubuhnya, gadis itu keluar dengan memakai setelan atasan Sabrina crop top dan bawahannya rok selutut. Kulit putihnya semakin terlihat karena perpaduan warna baju putih yang terang membuat kulitnya semakin terlihat mencolok. Ceklek. Amelia memutar handle pintu kamarnya. Sudah selesai. Suara Daniel mengejutkan langkah Amelia. Daniel yang bersandar di balik tembok samping pintu kamar, sembari menyilangkan tangannya di dada. Kamu sejak kapan di sini? Tanya gadis itu. Sejak kamu masuk tadi, jawabnya singkat. Ayo sarapan. Ajaknya. Hanya kita. Lalu Tiara. Dia sudah bersama Golan. Jawab Daniel singkat, lalu menggandeng tangan Amelia ke samping villa. Di sana sudah tersaji floating breakfast di atas kolam renang yang berisikan berbagai sarapan dari waffle, pancake, jus dan juga kopi yang dihiasi bunga tropis di sampingnya. Wah! Mata Amelia berbinar melihat pemandangan villa dari samping. Ayo! Daniel begitu saja membuka bajunya di hadapan Amelia. Dada bidangnya tercetak jelas, ada sedikit bulu-bulu halus di depannya berjalan ke arah kolam renang di hadapannya. Amelia begitu terpesona dengan pemandangan di depannya. Ingin sekali Amelia menyentuh bulu-bulu halus itu, pikirnya. Amelia menggelengkan kepalanya, sepertinya otak Amelia mulai konslet. Biur. Daniel begitu saja masuk ke dalam kolam berenang. Membuat lamunan gadis itu buyar seketika. Daniel begitu lihai ketika berenang. Lelaki itu menggerakkan seluruh badannya di dalam air. Amelia hanya memperhatikannya dari pinggiran kolam. 15 menit berlalu, Daniel mengayuhkan badannya ke pinggiran kolam dekat Amelia. Yang, tolong ambilkan handuk itu. Tunjuk Daniel pada gazebo di dekat kolam. Amelia menoleh pada gazebo itu, kemudian berjalan untuk mengambil handuk yang sudah tersampir di kursinya. Ini baru saja Amelia akan menyerahkan handuknya ke tangan Daniel. Ia malah ditarik ke dalam kolam. Biur. Amelia tersentak kaget mengusap wajahnya yang sudah basah kuyup. Napasnya pun tersengal-sengal ketika badannya terjatuh ke dalam kolam. Bahkan baju yang baru saja ia ganti sudah kembali basah karena ulah lelaki itu. Daniel! Amelia begitu emosi terus dikerjai oleh lelaki itu. Haha,
Daniel tertawa melihat penampilan gadis itu yang sudah basah kuyup. Rambutnya pun menutupi sebagian wajahnya. Daniel membantu merapikan anak rambut yang menjuntai menutupi wajah cantik kekasihnya. Tapi Daniel malah salah fokus pada baju depan Amelia yang tercetak jelas. Tubuh Daniel seketika menegang, hawa panas seketika menjalar di tubuhnya. "Kamu tidak memakai bra," ucap lelaki itu. "Hah?" Amelia mengikuti arah pandang Daniel. Ya ampun. Wajah Amelia seketika memerah menahan malu sampai ke urat-uratnya. Bagaimana tidak bobanya tercetak jelas di balik baju yang sudah basah dan roknya mengapung ke atas. Tangan kiri Amelia seketika menutupi bagian buah dadanya dan tangan kanannya berusaha menurunkan roknya yang terapung ke atas. Amelia berusaha menjauhkan badannya dari Daniel. Mencoba menaiki tangga di pinggiran kolam renang untuk naik ke darat. Tapi baru saja kakinya akan melangkah ke atas, Daniel membalikan badannya di pinggiran tangga. Daniel membungkam bibir Amelia dengan rakus. Amelia tersentak. Daniel membungkam mulutnya tanpa aba-aba. Amelia ingin menolak namun berbeda dengan reaksi tubuhnya seolah menginginkan. Daniel meraih tangan Amelia, lalu ia kalungkan di lehernya. Tangannya ia taruh di pada pinggang gadis itu. Tubuh Amelia seketika memanas oleh perlakuan Daniel yang diberikan padanya. Ini kali pertama bagi mereka bercumbu di dalam air. Di tempat lain, Raka menghabiskan masa liburannya dengan bersantai di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun seperti orang lain pada umumnya. Raka merebahkan tubuhnya di sofa sembari memainkan ponselnya, melihat laman sosial media yang memiliki cukup banyak penggemar di aplikasi Instanya, menggulir beberapa postingan orang yang berteman dengannya. Lalu ia melihat laman X-nya, ketika ia ketuk, terlihat mobil yang sedang melaju memberikan tagar Bali is coming. Apa dia sedang berada di Bali saat ini? Raka ingin sekali menghubungi gadis itu. Ia merasa rindu pada orang yang sudah bukan lagi urusannya. Ia merasa kehilangan gadis itu. Semangatnya seolah menghilang bersamaan dengan berakhirnya sebuah hubungan yang begitu dekat tiba-tiba terasa asing baginya. "Sedang apa, Boy?" Suara bariton Hwan membuyarkan lamunan Raka. Terlihat lelaki itu berjalan gagah memasukkan tangannya di saku celana. Raka pun memutar kepalanya dan mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. "Kak belum berangkat ke kantor?" tanya Raka. "Sebentar lagi. Kamu gak pergi liburan? Ini kan masa libur akhir sekolah," tanya Hwan. Tidak kak. Aku hanya sedang malas saja untuk melakukan perjalanan jauh. Aku hanya ingin bersantai saja di rumah. Kapan lagi kan ada waktu luang buat istirahat?" jawab Raka beralasan. "Ya sudah kalau itu maumu. Istirahatlah. Kakak berangkat dulu," ucap Hwan berlalu sembari menepuk pundak adiknya. Sial, berani-beraninya bajingan itu membawa Ameliaku pergi. Setelah bajingan itu bersenang-senang dengan wanita lain di belakang Amelia. "Yuk!" Daniel memukul setir kemudi mobilnya. Tangannya mengepal dengan kuat. Hwan sudah berubah menjadi lelaki yang penuh obsesi. Setelah bertemu dengan Amelia, gadis itu telah merubahnya menjadi lelaki yang penuh ambisi. POV Hwan. Ketika ia baru saja turun dari kamarnya, ia melihat adiknya sedang tiduran di sofa ruang tamu. Hwan berniat menghampiri Raka di sofa ruang tamu itu. Namun langkahnya terhenti tatkala Hwan melihat sebuah video perjalanan yang ditagari Bali di dalam videonya. Lalu ia melihat nama Amelia Putri di laman X itu. Hwan sudah memastikan jika postingan itu adalah Amelia. Karena setelah melihat postingan itu raut muka adiknya berubah menjadi murung. POV berakhir. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.